여러분 안녕하세요. 유라입니다. Hari ini aku akan menjelaskan kembali mengenai 10 vokal utama dalam bahasa Korea. Karena di pertemuan satu kita videonya rusak, jadi aku buat lagi video ini untuk teman-teman supaya bisa belajar kembali. Di pertemuan satu, kita udah belajar 10 vokal. Ya kan? Vokal utama. Untuk cara mengingatnya, sebenarnya sangat mudah. Kalau teman-teman bisa membuat bukan angka ya, simbol tambah, maka teman-teman bakal bisa membuat 10 vokal utama Korea. Baik, kita lihat yang pertama dulu nih. Kita lihat di sini, ketika kita menarik garis atas ke bawah, kiri ke kanan, menjadi bentuk seperti ini, maka ini merupakan huruf A-nya Korea, bunyinya A. Seperti itu. Kemudian, kalau kita tarik garisnya, tambah lagi ya, tambah lagi, terus kita tarik garisnya dari kiri ke kanan, atas ke bawah, seperti ini. Seperti huruf A tapi kebalik. Nah, ini dibacanya O. Pelafalannya gimana? Pelafalannya seperti ojek di dalam bahasa Indonesia. Ojek. Jadi ini jangan dibaca EO, tapi dibaca O. Mulutnya dilebarin. Ojek. O, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi huruf selanjutnya. Dari tanda tambah, kita sekarang buat ke bawah hurufnya. Kalau tadi kan ke kiri ke kanan, sekarang lurus dari atas ke bawah. Huruf seperti ini, seperti huruf T. Ini merupakan huruf U-nya Korea. Dibaca U, sama seperti U di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kalau tadi kita tarik garisnya ke bawah, sekarang kita tarik garisnya ke atas. Jadi garis lurus, kemudian ke atas. Gini, sebenarnya dari atas dulu ya. Sebenarnya cara tulisnya gini, dari atas baru ke samping. Nah, huruf ini adalah huruf O-nya Korea. Sam, apa bedanya sama huruf ini? Nah, beda ya pelafalannya. Kalau huruf O yang sekarang kita pelajari, pelafalannya mirip seperti huruf U pada bakso. Kalau yang ini dibaca O, yang ini dibaca O. Sedikit berbeda kan? O, O. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke tanda tambah. Sekarang, simple aja nih. Kita cuma tarik garis dari atas ke bawah, satu garis aja. Seperti ini. Aduh, kurang lurus lagi. Ulang. Garis lurus. Anggap lurus ya. Oke, garis lurus ini adalah huruf I-nya Korea. Mirip ya seperti huruf I kita. Simple bukan? Terus satu lagi ada apabila kiri ke kanan doang. Gini aja lurus aja. Nah, ini huruf E-nya Korea. E. Gimana sih cara ingatnya? Bunyi E ketika kita melihat sesuatu yang menjijikkan, kita kan biasa bilang gitu kan? Nah, ini bunyinya sama. E. Jadi kita baca sama-sama. Yang pertama ada A, O, U, O, I, E. Aman? Bisa ya? Kita lanjut sekarang. Selanjutnya, kita ada bunyi Y di dalam bahasa Korea. Y di dalam bahasa Korea itu termasuk ke dalam vokal. Sehingga dia termasuk ke vokal utama juga. Kita lihat. Kalau tadi kita punya A, kita punya O, kita punya U, dan kita punya O. A, O, U, O. Sekarang kita akan ubah huruf ini menjadi huruf Y. Bagaimana caranya? Cukup tambahkan satu garis saja. Yang tadi hurufnya seperti ini, maka tambahkan satu garis lagi seperti ini, maka ini adalah huruf Ya. Kemudian huruf O seperti ini. Ketika kita tambah satu garis lagi, maka ini adalah huruf Yo. Contohnya yoja, artinya perempuan. Lanjut, ada huruf U. U seperti ini. Kita tambah satu garis lagi, jadi dua garisnya ini menjadi U. Nah, U ini biasa melambangkan orang nangis ya. Jadi orang Korea kalau emot nangis, mereka ngirimnya gini, U gitu. Lanjut lagi, ada huruf O.
Kalau kita tambah garis satu, maka ini menjadi yu. Annyeonghaseyo, seperti itu. Nah, sangat simpel kan? Hanya dalam 5 menit, kita udah bisa menghafal 10 vokal utama Korea. Oke, sampai sini udah paham teman-teman? Baik, kita lanjut sedikit lagi ya. Ketika menulis satu suku kata Korea, suku kata. Suku kata. Suku kata itu apa sih, Sam? Suku kata itu bagian dari kata. Misal kata kata, jadi suku katanya ada ka dan ta. Misal kayak apel, itu suku katanya ada a dan pel. Itu yang dikatakan suku kata atau istilah dalam bahasa Koreanya itu emjol. Nah, setiap suku kata Korea itu wajib terdiri dari konsonan plus vokal. Ini minimalnya, seminimal-minimalnya itu terdiri dari konsonan dan vokal. Maknanya apa? Berbeda dengan bahasa Indonesia yang bisa vokal berdiri sendiri, dalam bahasa Korea vokal tidak bisa berdiri sendiri. Atau istilahnya, vokal itu nggak boleh jomblo, gitu. Jadi wajib apa? Wajib terdiri dari konsonan plus vokal. Tidak boleh konsonan sendiri, tidak boleh vokal sendiri. Loh Sam, jadi kalau misalkan konsonannya mau sendiri kayak kita mau bilang apel gitu, atau kalau di dalam bahasa Korea kita mau bilang uyu gitu ya, uyu. Nah ini kan dua-duanya vokal ya kalau di dalam bahasa Korea. Jadi gimana dong Sam? Gak bisa? Bisa. Caranya kita menambahkan huruf ing. Nah ini konsonan ing. 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 Konsonan ing ini ketika di awal dia tidak memiliki suara, hanya sebagai teman vokal. Teman vokal. Jadi ketika teman-teman menulis dalam bahasa Korea, dan teman-teman mau nulis vokal aja, maka wajib vokal tersebut diikuti dengan ing ini. Wajib. Jadi misal teman-teman mau nulis uyu, artinya susu dalam bahasa Korea. Nah, awalnya teman-teman pasti akan menulisnya seperti ini, uyu. Nah, ini adalah penulisan yang salah. Kenapa? Karena ini hanya terdiri dari vokal dan vokal. Terus gimana, Sam? Caranya tambahkan ing di atasnya. Jadinya yu. Seperti ini. Bisa dipahami? Oke, jadi kita lihat di tempat tadi ya, kita ada A. Kalau A berarti ing-nya kita tambahkan di sini. Kalau O, ing-nya kita tambahkan di sini. Dan teman-teman perhatikan, setiap garis lurus yang mendekat ke ing, berarti itu digabung. Kayak O, garis lurusnya dekat kan sama ing, nah berarti ini digabung penulisannya, gitu. Ketika yang panjangnya, yang ini, yang horizontalnya lebih panjang, maka ing-nya itu ditambahkan di atas. Jadi misal kayak U, O, ini kan lebih panjang yang horizontalnya. Jadi, ketika yang lebih panjang itu yang horizontal, ing itu ditambahkan di atas. Seperti ini. Seperti juga. Kan lebih panjang kan? Nah, jadi dia ditambahkan di atas. Sedangkan kalau yang vertikalnya lebih panjang, misalkan kayak A, O, I, itu ing-nya diletakkan di sebelah kiri. Ingat, sebelah kiri. Kemudian lagi, kalau ada garis yang mendekati ing, mau dari sebelah kiri, mau dari sebelah kanan atau di bawah, maka ini penulisannya digabung. Jadi, kalau kita membuat U seperti ini. Tapi, kalau misalkan nah U tidak ada garis yang mendekati ing, jadi dia tidak perlu dilekatkan. Jadi yang lekat apa-apa saja, ada O dan ada O di sini. Selain itu nggak ada. Kemudian, kalau untuk ya, berarti kita lihat lagi di sini. Ini yang lebih panjang mana? Vertikal atau horizontal? Iya, lebih panjang yang lurus gini kan? Nah, berarti dia di samping buatnya. Ini juga di samping. Nah, kalau ini kita perhatikan lagi. Dia mendekati ke ing. Jadi garisnya disambung. Gitu. Kemudian, kalau yang U, yang mana lebih panjang? Yang horizontal lebih panjang. Jadi, ing-nya itu di atas. Gitu. Kemudian U juga gitu, lebih panjang yang ini, yang garis lurus ke samping. Berarti ing-nya itu juga di atas. Dan perhatikan lagi, karena ada dua garis yang mendekati ke ing, maka dia digabung. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Kalau ada pertanyaan boleh chat aku ya. Bye-bye, sampai jumpa lagi.